Lagi bersama saya Satria Muhammad Alif, salam GG. Ini adalah pertemuan geodesi geometrik yang ke-7, segmen pertama atau sebelum UTS ya. Minggu depan kita melaksanakan ujian tengah semester. Di sini adalah sistem koordinat Cartesian topocentrik bagian kedua. Jadi nanti sampai setelah UTS baru kita bicara yang proyeksi atau peta dalam aspek geodesi geometrik. Ini masih di topocentrik, di mana titik nolnya itu ada di permukaan bumi. Idenya seperti itu ya. Minggu lalu sudah dibahas bagaimana mengubah geosentrik ke topocentrik. Di mana ke topocentrik ke geosentrik tidak terlalu rumit ya, tinggal dibalik sebenarnya nanti kita bahas. Lalu bagaimana dari data ukuran itu maksudnya yang diukur ada jarak, miring, dan azimut, ke geodetik. Lalu bagaimana mendapatkan jarak ruang dan bagaimana mendapatkan azimut geodetik. Oke, yang pertama topocentrik ke geosentrik. Idenya tuh sama sebenarnya, tinggal dibalik ya. Jadi maksudnya topocentrik ke geosentrik, ada dua titik, ya. Yang satu itu sudah diketahui geosentriknya harus. Jadi misalnya titik Q dan titik P. Ini ceritanya titik P yang ingin dicari geosentriknya. Titik Q harus sudah diketahui. Kalau dua-duanya tidak diketahui geosentriknya, ya tidak bisa dikerjakan, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi benar-benar salah satu harus diketahui koordinat geosentriknya atau geodetiknya ya. Jadi kalau kita bicara geosentrik atau geodetik, maksudnya seperti apa? Kalau geosentriknya tidak diketahui, geodetik diketahui, silahkan diubah geodetik ke geosentrik. Ya, gitu ya idenya. Atau geodetiknya tidak diketahui, tapi geosentriknya diketahui, silahkan ubah geosentrik ke geodetik. Yang pakai iterasi adalah yang proses dari geosentrik ke geodetik. Ya. Silahkan diiterasi, dan cukup melelahkan itu ya. Lalu contoh titik Q yang sudah diketahui koordinat geodetiknya, cari matriks R-nya. Ini sama seperti yang sebelumnya. Lalu matriks R-nya diinverskan, ya. Di kuliah matriks-matriks terkait matriks di matematika, saya harap inverse sudah matang ya, atau di secara perangkat lunak bagaimana cara menghitung inversi. Lalu dikalikan dengan nilai topocentrik titik P, NP, EP, dan UP. Di mana hasilnya adalah delta X, delta Y, delta Z. Ini sebenarnya langkahnya cuma dibalik saja, ya, kalau diperhatikan. Lalu berapa sih koordinat geosentrik dari titik P? Yaitu koordinat geosentrik titik Q yang sudah diketahui, ya, ditambah dengan nilai delta X, delta Y, delta Z. Lalu kalau misalnya nanti ingin mendapatkan geodetik titik P, ya geosentrik titik P ini diubah ke geodetik titik P, seperti itu. Oke, yang pertama silakan dijawab ya di formulir yang disediakan atau di kolom komentar. Apa sih fungsi koordinat geosentrik dan geodetik untuk konversi dari topocentrik ke geosentrik? Nah ini saya harap nih kalimat tidak membingungkan ya, jadi memang istilah geosentrik, geodetik, topocentrik itu sudah secara definisi, secara konsep itu sudah matang gitu ya. Jadi apa fungsi koordinat geosentrik dan geodetik? Ketika bicara itu harus tahu ya, geosentrik itu yang X, Z, geodetik itu lintang bujur, geosentrik itu yang 0,0 di pusat, X-nya ke meridian Greenwich. Nah itu saya harap itu benar-benar sudah tertanam gitu. Ini sudah pertemuan ke-7 minggu depan ujian, dan topocentrik ya, itu seperti apa, terus harap benar-benar dimatangkan itu. Lalu ini silakan coba dijawab pertanyaan ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusi. Nah, selanjutnya ini yang lebih, bukan lanjutan ya, ini lebih luas lingkupnya itu dari data ukuran ke koordinat geodetik. Jadi di sini ada tulisan pembahasan sebelumnya itu maksudnya benar-benar sebelum ini, dari topocentrik ke geosentrik. Nah, sekarang bagaimana kalau dari data ukuran ke koordinat geodetik? Jadi seperti contoh tadi ketika mengukur, yang diukur kan ada 3 ya, pasti ada dari sudut miring, azimut, dan jarak. Meskipun azimut tidak diukur, nanti dihitung. Ya, itu nanti di konsep di pemetaan dasar dimatangkan lagi. Dari data ukuran dari jarak, sudut miring, dan azimut, dicari dulu koordinat toposentriknya dengan persamaan yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya juga. Topocentrik ke geosentrik yang dibahas di pertemuan sebelum ini. Geosentrik ke geodetik, nah itu yang ada proses iterasi. Jadi ini contohnya, alat ada di titik Q, target ada di titik P. Itu diukur, dapat nilai jarak, sudut miring, dan azimut. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, berapa sih lintang bujur titik P? Kan seperti itu idenya. Untuk mendapatkan itu, perlu dapat nilai lintang dan bujur titik alat itu dulu.
kalau alat tersebut tidak ada nilai geodetik atau geosentriknya, ya kita tidak akan bisa dapat geodetik di titik P. Ya, jadi si alat berdiri itu harus tahu dulu nilai geodetik atau geosentriknya. Ya, ketika sudah diukur jarak sudut miring dan azimut, dapat toposentrik, dapat geosentrik, lalu diubahlah ke geodetik si koordinat target atau titik P. Nah, kalau yang ini adalah, ini idenya tadi yang digambarkan, tadi yang saya jelaskan. Sini adalah titik A, contohnya alat, B ini adalah target. A itu harus diketahui dulu koordinat geodetiknya. Baru kita bisa dapatkan nilai koordinat geodetik dari titik B. Untuk mendapatkannya, langkahnya adalah mengukur jarak azimut dan sudut miring. Ya, ketika sejarak azimut sudut miring, saya ulangi, nanti akan dapat toposentrik titik B. Ketika sudah dapat toposentrik titik B, akan dapat geosentrik titik B. Ketika sudah dapat geosentrik titik B, ubahlah geosentrik titik B itu ke geodetik titik B. Ya. Alur pengerjaannya saya harap benar-benar dipahami, untuk perhitungan tinggal dilakukan perhitungan saja. Tapi nanti ketika misalnya ada ujian atau nanti permasalahan di dunia nyata, ini ada dua titik, yang satu diketahui geodetik, ingin dapat geodetik titik satunya. Nah, langkahnya adalah seperti ini, proseduralnya. Nah, coba nih dijelaskan lagi dengan pemahaman yang kalian pahami, diisi di formulir atau diisi di kolom komentar. Coba jelaskan lagi tahapan untuk mendapatkan koordinat geodetik dari titik kedua jika dilakukan pengukuran sudut dan jarak antara titik pertama dan titik kedua. Nah, sebenarnya itu yang sudah dibahas sebelumnya ya. Silakan coba dibahas, kalau tidak paham nanti kita bisa diskusikan. Jadi ini konsep dari pengukuran geodetik dan dari sudut dan jarak sebenarnya idenya. Ya, sekian untuk segmen pertama, kita ketemu lagi di segmen kedua.